Sekarang mari kita ikuti pandangan atau pendapat kedua. Menurut pendapat yang kedua, dalam naskah Kitab Negara Kertagama, yang artinya kisah pembangunan desa atau kisah pembangunan negara, yang mana naskah ini selesai ditulis pada bulan Aswina tahun 1287 Saka atau sekitar bulan September Oktober 1365 atau abad 13 Masehi, dan yang telah diakui oleh UNESCO sebagai memori dunia pada tahun 2008. Dalam kitab tersebut dinyatakan dalam pasal 14 ayat 5, saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia. Tersebut pula pulau-pulau Makassar, Buton, Benggawi, Kunir, Galian, serta Selayar, Sumba, Solot, Muar, lagi pula Banda, Ambon atau Pulau Maluku, Waning, Seran, Timor, dan beberapa lagi pulau-pulau lain. Perhatikan tanda huruf miring yang saya buat. Di situ disebutkan bahwa Pulau Wandan adalah Banda, Pulau Ambuan adalah Ambon, Pulau Maloko adalah Maluku, dan Pulau Seran adalah Seram. Ada sebagian penulis mengatakan bahwa Banda, Ambon, dan Seram bukanlah bagian dari Maluku atau Maloko, karena menurut mereka bahwa nama Maluku atau Maloko yang dimaksud dalam Kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca adalah merupakan sebuah kerajaan di Ternate, Maluku Utara. Pendapat ini sangatlah bertolak belakang dengan sejarah yang sebenarnya, bahwa sebelum Kesultanan Ternate didirikan, sesungguhnya sudah ada sebuah kerajaan tua yang berdiri di Maluku Utara, yaitu Kerajaan Gapi. Kerajaan Gapi didirikan sebelum ada sistem pemerintahan kesultanan di Maluku Utara, sehingga pendapat yang mengatakan bahwa Maloko yang dimaksud dalam Kitab Negara Kertagama adalah Maluku Utara sangatlah tidak tepat, karena Kitab Negara Kertagama ditulis pada awal abad 13 Masehi, sedangkan Kesultanan Ternate dan ketiga kesultanan lainnya di Maluku Utara didirikan pada sekitar akhir abad 14 Masehi. Yang menjadi permasalahan adalah kenapa Kerajaan Gapi tidak disebutkan dalam Kitab Negara Kertagama, namun yang disebutkan adalah Maloko. Perhatikan kata penghubung atau pada kalimat Ambuan atau Maloko atau Ambon atau Maluku. Pada kata penghubung atau itu dapat diartikan bahwa Ambon adalah Maluku, atau Ambon disebut juga sebagai Maluku, atau Ambon merupakan bagian dari Maluku. Jadi di sini sangatlah jelas bahwa kata Maluku yang dimaksud dalam Kitab Negara Kertagama adalah meliputi wilayah Maluku secara keseluruhan, seperti yang saya adalah meliputi wilayah Maluku secara keseluruhan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa di Maluku awalnya terdapat dua tatanam sistem adat yang berlaku, dan Maluku Utara serta Jazirah Lehitu merupakan bagian dari persekutuan Patalima, sedangkan wilayah persekutuan Uli Siwa berada di Lei Timor atau Lei Timur, termasuk juga Pulau Seram. Secara garis besar, maka saya dapat menyimpulkan bahwa sesungguhnya semenanjung daerah yang banyak raja atau Jazirah Al-Muluk, seperti yang dikatakan oleh para pedagang Arab, adalah meliputi wilayah Maluku secara keseluruhan, termasuk Ambon, Banda, dan Seram, dan Maluku Utara. Hanya saja di Maluku Utara pengaruh bangsa Arab dalam perdagangan sangatlah kental di sana, meskipun agama Islam secara historis baru benar-benar masuk sekitar akhir abad 14 Masehi. Bahkan pada awal abad Masehi, Kerajaan Gapi di Maluku Utara sesungguhnya telah menyerap budaya Arab, yaitu dengan adanya pemberian berbagai nama orang atau gelar sesuai tradisi Arab. Sedangkan di wilayah Ambon, Banda, dan Seram, pengaruh Arab tidaklah terlalu kuat, dan penyebaran agama Islam di ketiga wilayah ini dapat dikatakan dilakukan oleh para pedagang dari Jawa atau Tuban,
meskipun juga dilakukan oleh para pedagang Arab. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa sesungguhnya wilayah Maluku seluruhnya dapat dikatakan sebagai Maloko sebelum masa penjajahan terjadi. Perlu juga diingat bahwa kalimat Maloko Kieraha atau dapat diartikan sebagai semenanjung dengan 4 gunung atau 4 kerajaan baru digaungkan saat Maluku Utara secara keseluruhan memeluk agama Islam. Hal ini mohon diklarifikasi. Dan kata Maloko ini dapat kita jumpai dengan penulisan aksara Arab pada bendera kerajaan Ternate dengan kalimat Al-Molok atau semenanjung gunung dengan banyak raja.